Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, Besia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Piantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara telah kirim kepada saya. Kali ini pertanyaan berasal dari Bapak Willy di Bogor. Pertanyaannya demikian. Romo, kalau ada waktu bisa dijawab, ada beberapa pertanyaan dari saya sebagai berikut. Tahta pengadilan Kristus dan tahta suci apa bedanya? Maksudnya tahta suci di mana ini? Kalau berbicara tentang tahta pengadilan itu ada dua, yaitu yang kita disebutkan di dalam Matius pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Terus ayat kedua, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ya. Terus kita baca juga di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Bagi mereka yang mengikuti tafsiran dispensasionalisme, ya kebanyakan di tafsiran dari aliran karismatik atau aliran evangelical itu meyakini bahwa tahta putih yang besar dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 11 dan 12 ini berbeda dengan tahta kemuliaan di mana Kristus akan memisahkan manusia, bangsa-bangsa sebagai domba dan kambing. Tetapi di dalam gereja purba, sebelum adanya tafsiran dispensasionalisme yang dimulai oleh John Darby abad ke-19 itu, dua gambaran tentang pengadilan ini sebenarnya ini penggambaran yang berbeda dari pengadilan yang sama. Jadi tidak ada pengadilan yang berbeda, ini hanya penggambaran saja. Bagaimana kalau di dalam Matius pasal yang ke-25 tadi, manusia sesuai dengan perbuatannya itu akan dibedakan. Perbuatan kasihnya pada manusia, perbuatan kasihnya kepada orang yang terkecil, dibedakan antara mereka yang menunjukkan belas kasihan. Sebagaimana dikatakan dengan yang digambarkan sebagai domba, dan yang tidak mempunyai rasa belas kasihan dan tidak menunjukkan kehidupan yang sesuai dengan perintah Allah, itu digambarkan sebagai kambing. Coba kita baca dalam Matius pasal 25 itu. Ayatnya yang ke 35-36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawatku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Terus? Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan memberi engkau pakaian, dan kami memberi engkau pakaian?
bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Para orang yang mengikuti teologi dispensasionalis mengatakan saudara yang paling hina itu maksudnya orang Yahudi. Tapi gereja dari zaman purba ya saudara paling hina ya maksudnya orang miskin, orang yang terbuang, orang yang membutuhkan. Tidak dibedakan orang Yahudi dan non Yahudi, tidak begitu dalam tafsiran gereja purba, dan itulah tafsiran pemahaman gereja ortodoks. Jadi kalau dalam Matius pasal 25 ini yang ditekankan adalah proses atau landasan bagaimana manusia itu dia dihakimi, yaitu menunjukkan cinta kasih kepada orang yang membutuhkan. Sementara kalau di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke 11-12 ini coba kita baca. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempat. Ya, tahta putih yang besar ini ada kemahakuasaan dan kesucian Allah, penggambaran dari kemahakuasaan dan kesucian Allah. Dan pada waktu manusia itu dihakimi, dihadapkan pada kesucian Allah ini. Dikontraskan antara kedosaan manusia dan kesucian Allah ini. Tapi tidak dijelaskan landasan bagaimana mereka diadili. Tidak, cuma ada bahwa di hadapan Allah perbuatan manusia itu tercatat gitu, tidak dilupakan ya. Makanya dikatakan ayat yang ke-12, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Dia menjelaskan bahwa perbuatan mereka itu diingat dalam yang digambarkan sebagai tertulis dalam kitab. Sementara dalam Matius dijelaskan tentang sebenarnya perbuatan apa yang dimaksud itu. Ternyata perbuatan cinta kasih dan kepedulian kepada orang yang terhina, orang yang terpinggirkan, orang yang membutuhkan pertolongan. Nah itu, jadi dari kacamata pemahaman gereja ortodoks, antara tahta putih yang besar dengan pengadilan tahta kemuliaan ketika Kristus datang, itu adalah suatu hal yang sama, hanya digambarkan secara berbeda. Nah, kalau berbicara tentang tahta suci, tahta kudus, ya tahta suci itu adalah tahta di mana itu Allah ada dalam kesuciannya, yang dalam kitab Wahyu ini digambarkan dengan bentuk warna putih. Warna putih ini adalah lambang kesucian itu. Karena Allah bertahta di dalam kesuciannya. Begitu ya. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, kalau orang yang percaya Kristus melakukan perbuatan baik adalah ucapan syukur, tapi apakah perbuatan baik tersebut ada ukuran bagi Tuhan? Perbuatan baik itu bukan hanya sekedar ucapan syukur. Perbuatan baik itu adalah kita mengolah keselamatan yang telah kita terima yang wujudnya masih benih. Coba kita baca di dalam 1 Yohanes 3:9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi. Nah, benih ilahi, benih ini perlu diolah, dikerjakan. Jadi berbuat baik itu mengolah, bukan dalam arti perbuatan baik itu sebagai wujud keselamatan yang berdasar dari perbuatan, bukan. Perbuatan baik itu pekerjaan sebagai pengolahan daripada keselamatan yang diterima tapi wujudnya masih benih. Kita baca dari Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tapi tidak berarti bahwa keselamatan itu dari perbuatan baik, tetapi mengerjakan dalam arti mengolah apa yang sudah diterima. Karena keselamatan itu baru diterima secara utuh nanti pada akhir zaman. Makanya dikatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga,
Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus Roh Kudus, terus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita. Roh Kudus itu bahasa aslinya arabona. Arabona itu artinya DP, uang jaminan, down payment dari keselamatan. Jadi kita sudah punya down payment-nya, itu sudah ada dalam bentuk benih tadi, tapi teruskan adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Nah, berarti kita belum memperoleh seluruhnya. Jadi kita sudah ada down payment keselamatan itu, tapi ini perlu diolah. Maka kerjakan keselamatan tadi. Jadi keselamatan itu berarti kita sudah diselamatkan karena kita sudah menyatu pada Kristus. Kita sedang diselamatkan karena kita mengolah keselamatan itu, dan akhirnya kita akan diselamatkan sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia memang, tapi untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nyatakannya pada zaman akhir. Jadi kita sudah diselamatkan secara posisi karena kita menyatu dengan Kristus. Kita sedang diselamatkan karena kita mengolah keselamatan itu yang berwujud benih supaya makin dewasa, dan kita akan diselamatkan ketika kita dibangkitkan dari kematian, lepas dari kelapuan, dan kita mengalami kemuliaan. Itulah bentuk dari keselamatan itu. Nah, pertanyaannya, apakah perbuatan baik tersebut ada ukuran bagi Tuhan? Ukurannya bukan ukuran ini lebih baik, itu lebih baik. Enggak. Ukurannya dari mutu dari perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia, dan itu yang tahu mutunya Allah sendiri. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai 13. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi dasar keselamatan tidak ada yang lain, yaitu Yesus Kristus. Tetapi, teruskan. Entahkah orang membangun? Nah, di atas dasar keselamatan ini harus ada sesuatu yang dibangun. Entahkah orang membangun di atasnya apa itu? Dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Itulah mutu-mutu dari perbuatan kita. Ada yang mutunya emas, ada yang mutunya perak, ada yang mutunya batu permata. Ini masih baik. Tapi ada yang mutunya kayu, ada yang mutunya jerami, ada yang mutunya rumput kering. Jadi ukurannya bukan ukuran berapa jumlahnya, seberapa baiknya. Ukurannya adalah derajat kemuliaan dari perbuatan itu, dan itu Allah sendiri yang tahu. Dan nanti manusia akan diadili menurut derajat perbuatan baiknya itu. Makanya dikatakan ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan dihakimi sesuai dengan mutunya tadi. Emas, perak, permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Terus? Karena hari Tuhan akan menyatakan. Nah, hari Tuhan akan menyatakan mutu-mutu tadi. Dengan cara apa? Sebab ia akan nampak dengan api. Tuhan akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji oleh api. Pekerjaan masing-masing orang akan diuji dengan api. Api apa? Coba kita baca dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasa di dalam api yang menyala-nyala. Di dalam api yang menyala-nyala. Nanti perbuatan baik kita, hidup kita akan diperhadapkan kepada api kemuliaan Allah ini. Nah, jikalau perbuatannya itu perbuatan yang mutunya emas, jikalau emas itu kena api makin mulia, makin dikuduskan.
Tetapi kalau jika perbuatannya itu perbuatannya mutunya jerami, mutunya rumput kering, mutunya kayu, dia akan terbakar. Dan itulah yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, itu menghanguskan bagi siapa? Bagi orang yang mutu hidupnya, mutu perbuatannya setelah diselamatkan itu perbuatannya hanya seperti rumput kering atau seperti sampah lah. Dia akan terbakar. Tetapi kalau mutunya mutu mulia seperti emas, perak, dan batu permata, itu dia akan makin dimuliakan. Ya. Selanjutnya, jadi bukan masalah besar dan kecilnya, derajat kemuliaannya, ya, derajat kemuliaan. Bagi orang percaya pada Kristus, apakah perbuatan baik ada upahnya? Ya, upahnya kemuliaan tadi, derajat kemuliaan yang berbeda-beda tadi, ya. Apakah di surga ada tingkat-tingkat level yang berdasarkan upah perbuatan baiknya di dunia? Tingkat-tingkatnya adalah tingkat kemuliaan. Maka ada orang yang tingkatnya seperti emas, itu nanti kalau di sana nanti akan bersinar seperti matahari. Coba kita baca di dalam Matius 10 ayat 43. Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Orang benar akan bersinar seperti matahari. Coba kita baca juga di dalam Daniel pasal 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, maksudnya yang telah mati, akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan. Ya, kehinaan yang kekal. Jadi ini yang akan ada kaitannya itulah dalam neraka ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan upah tadi, upah kemuliaan. Kita baca juga di dalam 1 Korintus pasal 15. Ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Tetapi Allah memberikan kepada suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan ya itu. Jadi kemuliaan kita nanti berbeda-beda, ya, bukan berdasarkan jenjang kelas seperti jabatan gitu, bukan. Tapi kita diberikan adalah kemuliaan seperti matahari, kemuliaan seperti bulan, kemuliaan seperti bintang-bintang, dan kemuliaan bintang pun beda-beda. Yang satu ada bintang yang besar, ada yang kecil. Jadi kemuliaan itu tergantung daripada bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Allah atau tidak sesudah kita menerima keselamatan. Jadi perbuatan baik itu bukan untuk mencapai keselamatan. Kalau keselamatan diberikan cuma-cuma, perbuatan baik itu untuk menentukan derajat kemuliaan kita di atas keselamatan itu. Jadi bukan masalah tingkat level. Jadi pertanyaan Bapak tadi, bagi orang percaya Kristus, apakah perbuatan baik ada upahnya? Upahnya ya kemuliaan tadi, derajat kemuliaan yang diterima. Terus, apakah di surga ada tingkat-tingkat level yang berdasarkan upah perbuatan baiknya di dunia? Level-levelnya bukan level jabatan, tapi levelnya level bentuk kemuliaan yang sudah saya sebutkan tadi. Apakah tubuh yang dibangkitkan sama dengan tubuh jasmani yang sebelum kematian jasmani? Tidak. Tubuh yang dibangkitkan itu akan menjadi mulia seperti tubuhnya Kristus. Coba kita baca di dalam Filipi pasal 3, 20-21. Tubuhnya Kristus yang sekarang ya. Tubuh Kristus sesudah bangkit dari mati dan sekarang dimuliakan di surga. Coba kita baca dari Filipi 3, 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina. Yang hina itu apa? Yang bisa sakit, bisa mati, bisa lapuk, bisa binasa, bisa busuk. Itulah tubuh yang hina, tubuh kita yang sekarang. Terus? Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Yang tubuh yang mulia itu tubuh yang bersinar sekarang.
Sebagaimana yang dilihat oleh Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 3 sampai 5 mengenai tubuhnya Yesus itu. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Cahaya memancar dari langit, terus Mengelilingi dia, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau iniaya. jadi bentuk Yesus sekarang tubuhnya tubuh mulia yang bersinar. Oleh karena itu, menjadi anak Allah itu artinya menjadi seperti Kristus yang ada anak-anak Allah, di mana tubuh kita akan dibebaskan dari kelapuan yang ada sekarang. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Pembebasan tubuh kita. Bebas dari apa? Bebas dari kelapuan tadi. Oleh karena itu kita nanti dibangkitkan waktu Kristus datang, lalu kita diangkat, dijadikan mulia sama seperti Kristus, sebagaimana dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Kamu akan menyatakan diri bersama dia dalam kemuliaan. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Kita semua akan diubah dalam kemuliaan tadi. Nah, kalau dikatanya telah pertanyaan Bapak selanjutnya, kalau sama tubuh jasmani yang umur berapa ya? Tidak sama sih. Samanya sama dengan tubuh Kristus yang sudah mulia sekarang. Ya kalau dikatakan tubuh jasmani berapa? Tubuh yang prima, ya kira-kira umur 30 gitu. Primanya kan situ manusia itu. Ya, kira-kira umur segitu. Seperti waktu Yesus di dunia. Tapi bukan itu. Karena tubuh ini adalah tubuh kemuliaan. Jadi kita tidak bisa diukur dengan umur gitu ya. Orang-orang akan kembali ke Firdaus lalu ke surga. Mau tanya, apakah keluarga orang percaya di sana akan saling mengenal seperti orang tua dan anak-anaknya di dunia berhubungan sangat baik? Tentunya. Coba kita baca di dalam Lukas pasal 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Jadi rohnya yang menderita sengsara karena tubuhnya dikubur. Terus ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Terus lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham. Coba lihat, waktu di dunia Abraham itu sudah mati ribuan tahun yang lalu, dan dia tidak mengenal Abraham dan tidak mengenal Lazarus juga. Tapi di alam sana langsung dia tahu secara intuisi, secara secara pengetahuan alam roh, tahu itu Lazarus, itu Abraham. Nah, kalau Lazarus dan Abraham yang bukan apa-apanya saja mereka orang mati ini bisa tahu, pastilah dia akan tahu keluarganya. Kenapa? Teruskan ayat 25. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat Jadi orang hidup ini, orang mati ini ternyata ingatlah, berarti ingat apa yang dilakukan dalam hidupnya tadinya. Jadi menurut ayat ini manusia mati tidak sama sekali lupa dengan yang di dunia. Sebab kalau lupa berarti tidak ada penghakiman dong. Penghakiman berarti dia harus ingat bahwa dia telah berbuat dosa. Kalau orang sama sekali tidak ingat apa yang telah terjadi dalam hidupnya masa lalunya, nggak mungkin ada pengadilan. Untuk supaya ada pengadilan, dia ingat bahwa dia telah berbuat salah atau telah berbuat baik. Dan selanjutnya di dalam ayat yang ke-27 dan 28, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayah. Dia ingat ayahnya, ingat rumahnya. Dan terus, sebab masih ada 5 orang. Mau ingat saudaranya. Berarti kalau saudaranya masih di dunia saja, kita mengatakan dia ingat.
Apalagi kalau mereka nanti di sana, sebagaimana dia kenal Abraham, kenal Lazarus yang waktu di dunia tidak pernah dikenal, ternyata dia dikenal, tentulah dia akan kenal dengan keluarganya ini. Kenal bapaknya, kenal saudara-saudaranya. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan Pak Willy adalah nomor 8. Romo, hidup sekarang apa-apa mahal dan mati juga mahal kalau dikubur. Sekarang proses persoalannya 3 hari sampai pemakaman bisa mencapai 40 juta sampai dari 100 juta. Bagaimana dengan orang-orang miskin di dunia dapat layak dimakamkan? Bagaimana pendapat Romo tentang hal ini? Ya, kalau kami di Ortodoks sih, karena kami ada upacara pemakaman sendiri, ada doanya. Yang penting doa itu. Doa itu selesai, lalu dikubur. Jadi nggak usah harus mengeluarkan yang macam-macam itu. Yang mahal-mahal itu kan aksesoris di luar dari tujuan penguburannya itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau dalam gereja Ortodoks kita punya cara yang sederhana. Lalu mungkin ada yang dikremasi gimana? Kalau di gereja Ortodoks kita tidak boleh mengkremasi orang, dikubur. Nah kalau tanahnya kurang, di dalam gereja Ortodoks ada cara. Orang yang mati, namanya di Yunani, di biara di Yunani sana kan tanahnya nggak banyak. Orang yang mati itu setelah 2 tahun digali, lalu tulangnya ditaruh dalam gujinya disimpan, tanah itu digunakan untuk mengubur orang yang lain. Jadi dengan demikian tidak ada masalah kekurangan tanah. Dengan demikian juga tidak harus dikremasi karena tulang-tulangnya ditaruh dalam guci dan ada museum gitu. Gucinya ditaruh ada kayak tembok gitu, ditaruh di sana. Jadi itulah kalau mengikuti apa yang dilakukan dalam gereja Ortodoks, begitu caranya. Yang terakhir, kalau orang percaya mati dalam kecelakaan pesawat di laut, atau orang percaya mati kebakaran di suatu tempat, atau dalam kondisi jasadnya tidak utuh, jadi tubuh kematian seperti apa nggak dijadinya? Alkitab mengatakan di dalam Kejadian Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke-12. Dan aku melihat orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka terus laut menyerahkan orang mati. Nah, laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalam. Nah, yang matinya tenggelam, matinya terbakar dalam kapal, matinya dimakan ikan, matinya kecelakaan di laut, semua akan dikeluarkan. Kalau Allah bisa menjadikan kita yang tadinya tidak ada, lalu jadi janin, lahir jadi bayi, jadi manusia, pasti Allah juga bisa menjadikan apa yang pernah ada dalam kebangkitan menjadi hidup kembali. Di gambarannya adalah di dalam kitab Yehezkiel pasal 37. Ayatnya 3 sampai ayat yang ke-10. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberi kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segala sesudah aku bernubuat, kedengarlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Nah, jadi kalau tulangnya sudah hangus, ya akan diutuhkan kembali oleh Tuhan. Dan tulang itu akan berderak-derak, tulang jari bertemu mencari pasangannya, tulang kaki mencari pasangannya, sehingga terbentuk tengkorak utuh. Di dalam kemahakuasaannya, Allah melakukan itu terus. Tulang-tulang itu berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Terus ayat 8. Sedang aku mengamati, lihat, urat-urat ada. Nah, urat-urat ada, lalu tumbuh urat. Dan itu terjadi sekejap mata ya.
Jadi tulang yang berserakan berkumpul kembali menjadi tengkorak, menjadi tubuh gitu. Dan daging tumbuh padanya. Lalu urat tumbuh, lalu Dan daging tumbuh padanya. dan daging tumbuh padanya, Kemudian kulit menutupinya. dan kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernafas. Itu caranya tubuh-tubuh yang rusak tadi diutuhkan kembali oleh Allah. Lalu Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup. Nah, nafas hidup itu roh yang sudah keluar dari tubuhnya pada waktu dia mati itu, terus. Dan nafas hidup itu masuk ke dalam. Nah, itu akan masuk ke dalam tubuh yang sudah diutuhkan kembali, Sehingga mereka hidup sehingga kembali. mereka hidup kembali. Itu caranya. Gambaran daripada cara bagaimana kebangkitan itu akan terjadi, Pak Willy. Jadi saya baca kembali, kalau orang percaya mati dalam kecelakaan pesawat di laut atau orang percaya mati kebakaran di satu tempat atau dalam kondisi jasad yang tidak utuh, hancur, jadi tubuh kemuliaan seperti apa yang akan jadinya, yaitu diutuhkan kembali. Seperti tadi, tulang-tulangnya dikumpulkan, setelah itu diubah. Setelah diutuhkan, diberi hidup, lalu diubah dalam kemuliaan, sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 51 tadi. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Kita semua akan diubah bagaimana? Diubah dalam kemuliaan. Jadi kebangkitan itu bukan sekedar mati hidup lagi, itu bukan. Kebangkitan itu artinya mati dihidupkan lalu diubah di dalam kemuliaan. Begitu ya? Ya begitulah Pak Billy yang dapat saya jawab. Semoga ini bermanfaat. Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.